Waalaikumsalam, Pak. Ya, bisa Waalaikumsalam, Pak. ini ya cukup ya kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Malam, Pak. Dimanapun berada, alhamdulillah pada malam ini dapat kembali bertemu dalam perkuliahan perilaku konsumen pertemuan kedua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perilaku konsumen. Malam ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya, konsep dan model perilaku konsumen. Di mana kita akan memahami bagaimana konsumen berpikir, rasakan, akhirnya memutuskan untuk pembelian. Itu. Nah, setelah itu nanti kita juga akan mengaitkan mata kuliah pemasaran digital, khususnya bagaimana konsumen bertransformasi dalam ekosistem digital, bagaimana strategi pemasaran digital atau digital marketing berperan dan mempengaruhi keputusan konsumen saat ini. Gitu. Setelah pertemuan ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mengetahui, memahami konsep dan model perilaku konsumen secara komprehensif menyeluruh dan menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen dan menghubungkan teori perilaku konsumen dengan praktek pemasaran digital. Baik, kita mulai perkuliahan malam ini dengan partisipatif teman-teman. Bagi yang mungkin bisa online, boleh ditampilkan gitu. Untuk sekedar tahu saja, ini yang hadir di sini itu kalau tidak ada videonya, pengen dengar suaranya gitu. Ada Bapak siapa saja ini, Pak? Anaknya Pak. Izin, Pak, ada Firman, Pak. Firman di jalan, Pak. Ya, Pak Firman. Ya. Firman. Siapa lagi mungkin, Pak? Izin Pak, Irfan Pak. Irfan. Pak Yohanes Ronald. Sulit namanya, Pak. Saya Hadir Pak. Ya. Siap. Apalagi Pak, mungkin yang ada suaranya. Hadir Pak, izin lagi di jalan Pak. Iya, Bu Cesi. Iya betul. Baik. Tapi Bu Cesi. Hadir, Pak. Ya.
Bu siapa Bu? Firna Niswatin. Bu Firna Niswatin. Baik, Coba. baik. Jadi ini Hadir seperti Pak. Siapa? ya, Bu. Hadir, Pak. If. Bu Iis Siti Nurmala ya. Salah. Ya Pak. Hadir Pak. Baik. Terima kasih ada suaranya. Baik, yang aktivitas silahkan gitu kan, nanti bisa sambil baca-baca materi yang sudah ada kita bagikan begitu. Yang di jalan juga hati-hati gitu. Kita tahu sama ngerti ya kondisinya memang ya. Baik, di chat ada ada yang masih di kereta. Masih di jalan. Baik, baik. Untuk absennya ini baiknya di menit keberapa ini, Bapak Ibu? Biasanya. Izin Bapak, biasanya kalau mata kuliah lain karena jadwalnya jam 18.30 ya, kadang-kadang suka udah aktif sih. Kadang ada juga sih Pak yang di tengah perkuliahan, terserah dosen sih. Izin Pak. Baiknya di awal, di tengah, atau di akhir, Pak? Ada yang menginginkan di akhir? Awal aja Pak kalau boleh Pak. Di awal, Pak ya. Baik, baik. Oke, jadi ini Pak ya, kita sudah kita buatkan gitu, terus sambil nanti kita diskusi, kita akan share dulu. Jadi materinya yang pertama kita tentang perilaku konsumen. Ya, ingin membagikan materi. Bisa di ini Pak, Bu, bisa dilihat di layar. Bisa Pak. Hadir Baik, Pak, jadi izin. baik Pak Ahmad ya. Ya Pak. Oke, Pak Ahmad. Ya. Perilaku konsumen, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dan model perilaku konsumen. Dilihat dari apa itu beberapa referensi untuk perilaku konsumen ini banyak. Di pengertiannya itu ada beberapa literatur ini, mulai dari Philip Kotler gitu kan. Perilaku konsumen itu adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk, jasa, ide, atau pengalaman yang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Gitu. Jadi satu ini kita bisa ambil kesimpulan, definisi ini menegaskan bahwa mencakup seluruh kan proses konsumsi, bukan hanya tindakan membeli. Gitu. Terus juga ada menurut yang lain gitu, ini juga artikel bukunya bisa di download untuk lebih banyak kita bisa belajar tentang apa itu pengertian atau tentang perilaku konsumen gitu. Nah, secara garis besar perilaku konsumen ini cakup beberapa komponen gitu. Yang pertama tadi definisi konseptualnya, terus yang kedua ruang lingkup perilaku konsumen. Nah, ini definisi konseptual ini mengandung beberapa unsur penting gitu.
proses mental kognitif, itu terus juga ada proses emosional kaitannya dengan konsep perilaku konsumen. Terus yang tiga, tindakan nyata. Gitu. Jadi dari beberapa unsur penting ini akan menjadikan tindakan nyata, pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak. Gitu. Termasuk memilih merek tertentu, melakukan pembelian ulang atau berpindah ke merek lain. Ini tentunya kita juga mengalami tindakan setelah kita mental kognitif ini, gitu kan, proses pembentukan emosional, tertarik atau ragu dan lain sebagainya, sehingga tindakan nyata ini yang menentukan membeli, memilih merek tertentu, repeat order, pembelian ulang, atau berpindah ke merek lain. Oke, terus yang kedua, secara garis besar, ruang lingkup perilaku konsumen ini jelasannya gitu. Jadi, merupakan suatu proses yang komprehensif yang mencakup aktivitas mental, emosional, dan tindakan nyata yang dilakukan individu atau kelompok dalam membeli, menggunakan, mengevaluasi produk atau jasa yang untuk kebutuhan dan keinginannya. Ini tidak jadi secara instan melalui beberapa tahapan dan saling keterkaitan. Tuh. Ruang lingkup perilaku konsumen ini ada dua pendekatan gitu kan. Ya, ada aktivitas utama dalam proses keputusan, dua dimensi analitis, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana membeli. Nah, ini dua pendekatan ini saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika pengambil keputusan pembelian gitu. Dari kedua pendekatan ini, yang pertama adalah tiga aktivitas utama perilaku konsumen. Jadi yang pertama itu ada aktivitas sebelum membeli atau pra pembelian, yang di dalam sebelum membeli ini, aktivitas ini ada beberapa sumber atau jenis rangsangan, baik rangsangan internal, rangsangan eksternal, begitu kan. Internal ini contohnya adalah mungkin kebutuhan ketika kaitannya dengan makanan, rasa lapar, gitu kan. Terus kebutuhan pakaian, rasa bosan, dan lain sebagainya. Ini rangsangan internal yang berkaitan erat dengan motivasi dan emosi. Dalam konteks pembelian tidak secara bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh dorongan psikologis dan citra diri. Terus yang berikutnya itu rangsangan dari eksternal. Kaitannya erat dengan emosi dan motivasi dalam konteks pembelian tidak bersifat rasional, tapi dipengaruhi oleh dorongan psikologis dan citra diri. Gitu. Dan seterusnya. Terus yang kedua, keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini dapat berbentuk pembelian rencana, yaitu keputusan diambil setelah pertimbangan matang dan pencarian informasi yang cukup. Terus yang kedua ini pembelian impulsif, yaitu pembelian dengan yang terjadi secara spontan akibat dorongan emosi atau berpengaruh promosi yang bersifat flash sale dan gratis ongkir. Nah, ini beberapa keputusan ini dapat berbentuk pembelian rencana, impulsif gitu kan, dan pembelian kebiasaan ini juga kita
eh, tentu pernah alami gitu. Bukan gitu. Selain faktor rasional dan emosional, keputusan pembelian juga dipengaruhi faktor situasional seperti promosi terbatas, kemudian pembayaran yang seperti saat ini ada turis gitu kan, e-wallet gitu kan. Nah ini orang dengan mudah dapat mengambil keputusan pembelian gitu kan, karena dengan kemudahan pembayaran seperti itu. Nah setelah apa itu beberapa aktivitas tadi, aktivitas pembelian, gitu kan, terus keputusan pembelian, konsumen ini juga tentunya akan mengevaluasi pasca pembelian, gitu. Mungkin kalau yang online kita setelah alurnya itu membeli misalkan produk online itu kan nggak ada apa itu dari apa yang jadi evaluasi untuk ketika butuh itu juga jadi pertimbangan. Hasil evaluasi ini sangat menentukan perilaku selanjutnya dari terhadap merek, niat pembelian ulang, rekomendasi kepada orang lain yang membutuhkan barang sejenis atau kebutuhan jasa sejenis, gitu kan, termasuk di dalamnya itu berikan ulasan atau rating, misalkan di plafon digital, gitu kan, seperti di toko oren dan lain sebagainya. Nah, ketika setelah dievaluasi pembelian ini, ya kadangkala ketika kecewa mereka akan berpindah ke merek. Dalam era digital ini, pengalaman konsumen dapat dengan mudah dibagikan melalui media sosial dan marketplace, begitu. Oke. Dimensi analisis dan ruang konsumen. Ini berikutnya ini. Selain 3 aktivitas utama, ruang lingkup perilaku konsumen yang dapat dianalisis, terdapat 4 pertanyaan mendasar. Siapa yang membeli? Keputusan pembelian dapat dilakukan individu, keluarga, maupun organisasi. Ini ruang lingkup perilaku konsumen. Apa yang dibeli, objek pembelian dapat berupa barang konsumsi, jasa, dan sebagainya, dan termasuk produk digital. Terus juga pertanyaan yang dasar ini, alasan pembelian, mengapa membeli. Ini motivasi pembeli dapat bersifat fungsional, memenuhi kebutuhan dasar, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana membeli? Cara pembelian dapat dilakukan untuk saat ini banyak pilihan ketika kita menghendaki suatu barang yang kita inginkan gitu. Ada beberapa pilihan, ada offline, ada istilahnya DO gitu kan, online melalui live commerce maupun sistem berlangganan. Jadi sekarang ini perkembangan teknologi pola transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan berbasis data. Nah, secara keseluruhan perilaku konsumen merupakan proses yang terintegrasi, mulai dari kebutuhan tadi, mencari informasi, itu produk yang mau dibeli, terus dievaluasi, keputusan pembelian, setelah dicarikan pembanding, dari beberapa referensi, misalkan untuk kebutuhan tertentu melalui YouTube dan lain sebagainya, ketika mereka telah melihat, terjadilah keputusan untuk pembelian.
hingga setelah dibeli evaluasi penggunaan produk. Gitu. Proses ini dipengaruhi beberapa faktor tadi, ada faktor psikologi, sosial, budaya, faktor teknologi dan digitalisasi. Faktor teknologi tadi kemudian orang untuk mencari dan melihat testimoni gitu kan, serta kaitannya dengan digitalisasi pembayaran yang lewat beberapa kemudahan. Ini model-model perilaku konsumen itu bagaimana rangsangan pemasaran diproses dalam sistem internal konsumen dan menghasilkan respon tertentu. Nah, tentu setelah kita memahami ruang lingkup perilaku konsumen secara menyeluruh, misalkan kita manajer pemasaran dapat menyusun strategi yang tepat dan menentukan segmentasi pasar, gitu kan, merancang promosi, mengembangkan produk, itu produknya memang kebutuhan konsumen dengan perilaku yang demikian, serta membangun loyalitas pelanggan itu di era digital ini. Begitu. Oke, dari sini mungkin kita akan bahas bersama. Ada yang ingin ditanyakan dari berapa yang kita sudah sampaikan tadi? Silakan Bapak Ibu. Apa ini dari beberapa garis besar konsep perilaku konsumen ini yang menarik dan jadi perhatian Bapak Ibu teman-teman semua? Masih ada yang online, offline, online? Baik, Masih kita Pak, lanjut. Pak. Ya, masih Pak ya. Jadi Kenapa? kita lanjut. Ini. Baik, berikutnya model perilaku konsumen. Itu. Model perilaku konsumen ini dikembangkan untuk membantu menjelaskan bagaimana pemasaran dan lingkungan diproses dalam diri konsumen hingga menghasilkan keputusan pembelian. Ini ada beberapa model perilaku konsumen. Yang satu ada model stimulus atau respon black box model. Terus yang kedua ada model proses keputusan pembelian, model faktor internal dan eksternal, ini yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk memutuskan pembelian. Terus ada model lainnya seperti ini, akan nanti dibaca lebih lanjut. Itu kita lewatin. Ini beberapa stimulus, jadi dua, ada pemasaran, rangsangan pemasaran, stimulus lingkungan, dan lain sebagainya. Baik. Terus yang berikutnya model keputusan pembelian. Nah, ini penting nih. Model proses keputusan pembelian ini menjadi 5 tahap. Dan di awal tadi kita lebih cenderung mengutip dari Philip Kotler, gitu kan. Salah satunya ini model proses keputusan pembelian. Dapat 5 tahap pembelian.
Itu yang pertama secara umum itu pengenalan kebutuhan, terus yang kedua pencari informasi, evaluasi. Ini tahap pertama di dalam seorang yang memutuskan pembelian. Masuk perilaku pasca setelah pembelian. Itu penjelasannya seperti yang terlampir. Baik. Contoh-contohnya ini kasus pembelian lagu kerja dan seterusnya. Terus yang ketiga ada faktor internal dan eksternal. Ini gambar modelnya. Penjelasannya perilaku konsumen dibentuk oleh dua faktor besar yang saling berinteraksi, yaitu faktor internal dan tentunya juga faktor eksternal. Yang sebelum begitu, dari sikap ya komponen ini menentukan perilaku konsumen, kognitif, afektif, konatif. Kita teruskan itu. Oke. Nah, untuk lainnya nanti silakan Bapak Ibu teman-teman dari informasi yang terlampir dibaca. Nah, kita sambil diskusi ini menarik tentang studi kasus kaitannya dengan konsep perilaku konsumen ini. Studi kasusnya yang komprehensif itu tentang market yang secara umum kita juga sederhana ada di sekitar. Jadi konsep dengan Indomaret, dengan Alfamidi dan toko kelontong. Ini kaitannya dengan nanti tugas Bapak Ibu teman-teman yang ada di tugas yang dikumpulkan di pertemuan berikutnya maksimal. Ini nanti silahkan dijadikan studi kaitannya dengan perilaku konsumen. Nah, konsep ini menarik karena berdiri tahun 2021 di Filipina dan masuk Indonesia tahun 2023. Sampai sekarang sudah 100-an lebih outlet kalau kita baca dari beberapa sumber. Ini menjadi pilihan konsumen yang sebelumnya itu minimarket seperti Indomaret, Alfamidi itu dari segi harga dan kelengkapan masing-masing punya keunggulan masing-masing termasuk toko, tapi di OSEP ini juga menjadi pilihan konsumen kaitannya dengan perilaku konsumen. Konteks kasusnya OSEP seperti ini gitu. Maret dan toko kelontong. Ini tentang semuanya. Ini nanti Bapak Ibu bisa jadikan studi kasus gitu. Dari beberapa studi kasus ini setelah kita analisis ternyata kaitannya dengan perilaku konsumen ada perbandingan yang strategis gitu. Dari aspek fokus konsep ini
jadi pilihan konsumen dari segi harga. Gitu. Terus dari target, loyalitas, aduh, oke, Pak, izin Pak, ya Pak. yang di poin ke-6 ya, analisis perbandingan strategis. Digital itu maksudnya apa ya Pak? Sebentar Pak. Ada update. Windows-nya ngajak update ini Pak. Yes. Oke, maaf. Terus, ya Pak, bagaimana Pak? Di 6 di analisis perbandingan strategis itu ada digital, OSEP rendah, Indomaret tinggi, Alfamidi tinggi, Kelontong rendah, itu apa ya Pak konteksnya Pak digital? Ini masih di perilaku konsumen ya Pak. Ya, Dalam hal apa ya Pak? ya, Dalam hal apa maksudnya? Apakah daya beli atau apa? iya Pak. Ini jadi contoh studi ini akan menjadi salah satu contoh Pak perilaku konsumen dalam membandingkan beberapa strategis Pak. Gitu. Misalkan di OCEP ini dari segi harga, Indomaret, Alfamidi ini perilaku konsumen ini mereka akan menjadi penilaian Pak. Misalkan dari OCEP itu ke gitu kan. Terus juga dari loyalitas, di lain sisi juga Alfamidi, Indomaret itu menang di poin yang lain gitu kan, dari brand promo gitu kan, di digital gitu. Ini menjadikan ini Pak contoh-contoh perilaku strategis konsumen gitu. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Jadi, Pak. Nah, ini analisis kritis lainnya. Ya, silakan kita diskusi Pak tentang contoh studi kasus ini. Apa ini Pak yang menarik ini Pak? Terusnya update. Di tempat Bapak Ibu OSEP sudah nyampe, sudah ada juga atau banyak? Ada Pak, sudah ada. Pak. Kalau Mbak-mbak, Ibu-ibu, ini apa juga perilaku konsumen ini dari segi apa ini yang mungkin relevan atau jadi alasan untuk memilih belanja ini? Kalau ibu-ibu pastinya diskon ya, Pak. Di toko kelontong kan juga apa itu dari ini produk yang sama ya. Jadi artinya sebetulnya apa itu relatif ya. Tapi kalau ibu-ibu sepertinya juga punya alasan tersendiri ini. Boleh cerita Bu, Mbak, alasan dari ini konsumen dalam perbandingan strategis beberapa minimarket
serta kelontong yang contoh simpelnya ada di sekitar kita. Halo, selamat malam Pak. Saya Widari Pak. Salam, dari Saya mau sedikit cerita perihal saya sebagai konsumen ya Pak ya. ya. Kalau saya secara pribadi, saya lebih sering memilihnya di Indomaret Pak. Daripada toko kelontong. Mungkin toko kelontong lebih dekat secara jarak ya Pak ya. Cuman kalau untuk kebutuhan rumah tangga gitu biasa kayak shampoo atau sabun-sabunan itu lebih murah Indomaret Kemarin gitu. Dan kita bisa pesen lewat klik Indomaret dan diantar sampai rumah Pak. baik, itu Gitu. kemudahan juga yang Kemudahan. diberikan ya. Iya. Dan banyak promo-promonya seperti kadang ada turun harga gitu. Dan kita beli itu pada saat harganya turun. Baik. Gitu, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu dari sharingnya. Di setiap konsumen itu punya alasan tersendiri, begitu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang lain. Nanti ini ada di tugas, silakan nanti dianalisis dan Bapak Ibu punya sudut pandang atau persepsi tersendiri. Gitu. Jadi kita kerucutkan untuk studinya ini di di minimarket dan toko kelontong yang kita semua silakan Bapak Ibu sambil sharing ini. Selamat malam, Pak. Halo. Mana nih? Bu, siapa Bu? Mbak? Kartika, Pak. Wah, Ini Kartika. ini. Apa Bu sharingnya Bu Kartika? Saya sih sharingnya ini Pak di luar yang Bapak share ya. Biasanya saya belanjanya tuh di Astro, Pak. Waduh, kita ini ya Bu. Kita kebetulan tidak masukkan di studi, tapi tidak apa-apa Bu Yeni Kartika. Kenapa Bu Ya, di kebetulan Astro? di Astro itu biasanya kemudahan sih Pak. Saya bisa pesan melalui aplikasi, kemudian kelengkapan untuk kebutuhan gitu Pak. Dari sayur, daging-daging lah, ya ibu rumah tangga ya Pak, pasti masak. Mau jajanan, kopi, semua ada di situ. Jadi kadang saya belanja melalui Astro sekaligus gitu Pak. Astro. Menarik nih. Astro. Bu, izin Bu, kalau boleh bertanya, kalau dari segi harga bagaimana ya dengan toko lainnya Indomaret atau Alfamidi, apakah Astro lebih murah atau sama? Kalau misalnya kayak sampo, kebutuhan sehari-hari kayak gitu yang kemasan sih menurut saya harga bersaing ya antara Indomaret, Alfamidi. Tapi kalau perdagingan sejujurnya memang lebih murah mungkin di Osef. Tapi kadang kan saya sekalian belanja sayur gitu Pak. Jadi menurut saya lebih lengkap dan mudah aja gitu sih. Oh, oke. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain punya sudut pandang tersendiri ini. Karena kan kita. Silakan Bapak-bapak, teman-teman yang lain. Ada Indomaret, ada Osep, ada yang di toko kelontong. Walaupun ada Osep, ada Indomaret, Alfamidi. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, jadi nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman, analisis sendiri. Kita fokuskan studinya tadi di beberapa minimarket dan toko kelontong. Apa yang menurut Bapak Ibu
dari masing-masing tadi kaitannya dengan pertemuan hari ini, konsep dan model perilaku konsumen. Jadi silakan dianalisis. Gitu. Untuk tugasnya ini ada di LMS. Download. Pak, tanya Pak untuk analisisnya seperti apa Pak? Ya Bu, penjelasannya ada di tugas. Tuh. Tidak besok, tapi masih ada waktu minggu. Nah, kita juga supaya itu lebih mendalami kaitannya dengan pertemuan hari ini, konsep dan model perilaku konsumen. Tugas Bu, silakan dianalisis sesuai dengan persepsi atau sudut pandang Bapak Ibu masing-masing. Ini ada di lampiran tugas LMS. Itu Bapak Ibu untuk materi kedua. Lebih lanjut nanti silakan Bapak Ibu baca-baca di materi yang kita. Bapak mau tanya, Pak, untuk pengumpulan tugasnya itu cukup diupload di e-learning atau hanya di email aja, Pak? Karena ada keterangan suruh email tuh ke alamat. Ya, sebelumnya memang kita kasih opsi Bu, email, tapi karena di learning sudah mewakili, jadi semua biar nanti memudahkan kita gitu kan, dan semua baik akademik ataupun mahasiswa, jadi ke learning Bu ya. Oh ya, baik Pak. Ya, Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita ngerti Bu ya, teman-teman juga pasti dengan segala kesibukannya gitu kan, kegiatannya. Kalau memang ada kesulitan atau apa, silahkan. Kita ingin materi ini ya dengan keterbatasan informasi yang kita berikan juga Ibu punya berusaha untuk nyari informasi yang terkait dan mendeskripsikan dalam setiap selesai ini sebagai post test ya.